Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yunita, saya dari kelas 47. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang persamaan trigonometri di kelas 11, tepatnya di semester 1. Teman-teman, masih semangat gak belajarnya? Yuk kita bahas bersama. Oh iya, sebelum kita lanjut ke inti materi, kalian tahu gak sih apa itu persamaan trigonometri? Sedikit penjelasan, jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaannya dilakukan dengan cara mencari nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Nah, jadi itulah pengertian persamaan trigonometri yang harus kalian ketahui. Nah, untuk intervalnya, interval dalam bentuk derajatnya berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan interval pada bentuk radiannya berada pada rentang 0 derajat sampai 2π. Oh ya, kalian juga harus tahu nih, kalau persamaan trigonometri juga memiliki rumus dasar loh. Rumus dasar yang pertama adalah sin X sama dengan sin alpha. Rumusnya ada di bawah ini. Dan rumus yang kedua ada cos X sama dengan cos alpha. Rumusnya ada di atas ini. Rumus yang ketiga ada tan X sama dengan tan alpha. Rumusnya ada di bawah ini. Jadi, itulah rumus dasar persamaan trigonometri yang harus kalian ketahui. Sampai sini kalian sudah paham belum tentang apa itu persamaan trigonometri dan rumus-rumusnya? Nah, agar lebih paham lagi, mari kita bahas contoh soalnya ya. Kita langsung ke contoh soal persamaan trigonometri. Contoh soal yang pertama ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 15 derajat yang intervalnya 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini kita akan langsung bahas. Kita tulis di sini sin X sama dengan sin 15 derajat. Karena kedua ruas sama-sama sin, maka X-nya kita turunkan, 15-nya kita turunkan. Jangan lupa kita kotakkan biar tidak lupa. Nah, 15 derajatnya ini disebutnya alfa. Nah, kita tinggal tulis di sini rumusnya. Rumus dari persamaan trigonometri dasar sin X yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita langsung masukkan K sama dengan 0. K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat bisa dimulai dari min 3, min 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau saya di sini memulainya dari angka 0. Maka di sini kita tulis X sama dengan alfanya kita masukkan, 15 derajatnya kita masukkan, 15 derajat ditambah K-nya adalah 0. 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 15 derajat. Karena 0 dikali 360 derajat hasilnya 0. Nah, ini adalah memenuhi. Karena apa? Karena 15 derajat berada pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kita K yang 1. Maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 15 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Maka hasilnya adalah 375 derajat. Nah, tapi di sini 375 derajat ini tidak memenuhi karena melewati intervalnya, maka ini tidak memenuhi. Nah, kita masukkan ataunya, atau X sama dengan 180 derajat
dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau ini bukan memilih, tetapi harus dikerjakan juga. Ini rumus sin X, persamaan sin X juga. Maka di sini kita tulis juga K sama dengan 0. Maka di sini kita tulis X sama dengan, tinggal kita masukkan saja sama seperti cara yang di atas. 180 derajat dikurang alfanya 15 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 180 dikurang 15 derajat hasilnya adalah 165. 0 dikali 360 derajat adalah 0, maka di sini hasilnya 165 derajat. Ini memenuhi. Kita gariskan di sini saja, maaf garisnya tidak lurus. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 180 dikurang 15 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 180 dikurang 15, maka hasilnya 165 ditambah 1 dikali 360 hasilnya 360. Maka hasil dari ruas ini adalah 525 derajat. Ini tidak memenuhi juga. Maka kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah, kita ambil dari yang terkecil, 15 derajat dan 165 derajat. Untuk pengerjaan cos X dan tan X sama dengan contoh soal sin X ini, hanya saja pengerjaannya disesuaikan dengan bentuk rumus serta intervalnya. Oh ya, ternyata persamaan trigonometri juga memiliki bentuk kuadrat loh. Pengerjaannya sama seperti persamaan matematika lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama lagi ya. Nah, untuk persamaan kuadrat akar-akarnya dapat ditentukan dengan cara yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara menggunakan rumus ABC. Untuk kali ini, aku akan bahas contoh soal yang menggunakan cara memfaktorkan. Agar lebih paham lagi tentang persamaan kuadrat, mari kita bahas contoh soalnya. Di sini kita langsung bahas contoh soal persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Di sini ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin kuadrat X ditambah 2 sin X dikurang 3 sama dengan 0. Intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini kita langsung bahas, jawab. Kita menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara awalnya kita misalkan dulu. Kita misalkan sin X-nya adalah P sama dengan P. Maka di sini kita ubah jadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kan menjadi seperti bentuk pemfaktoran. Kita buat bentuk pemfaktoran. Hasilnya berapa? Yang kalau misalkan dia dikali, hasilnya adalah min 3. Dan kalau misalkan ditambah, ditambah maka hasilnya kalau misalkan dikurang hasilnya adalah 2. Maka di sini kita tulis berapa hasilnya? 3. P plus 3 dan P dikurang 1 sama dengan 0. Karena 3 dikali min 1 hasilnya min 3 dan 3 dikurang 1 maka hasilnya 2. Di sini kita tulis P plus 3 sama dengan 0. P-nya sama dengan 3-nya kita ganti ruas sebelah sini menjadi min 3. P min 1 kita turunkan lagi. P sama dengan min 1 kita ubah ke ruasnya di sini menjadi plus 1.
kita ubah P-nya menjadi sin X. Min 3 dan sin X plus 1. Nilai sin ada yang min 3 gak? Tidak. Karena perlu diingat bahwa sin hanya dari min 1 sampai 1. Perlu diingat perlu diingat bahwa sin itu dari min 1 sampai 1. Maka ini tidak memenuhi ya. Berarti ini tidak perlu kita pakai. Yang kita pakai adalah sin X sama dengan 1 karena ini memenuhi. Sin X sama dengan 1. Sin berapa? Ya, betul. Ini adalah sin 90 derajat. Maka di sini kita kotakkan lagi 90 derajat sebagai alfa. Kita masukkan rumus. Ini caranya sebenarnya sama seperti rumus dasar, hanya saja permulaannya seperti persamaan kuadrat. Rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0. 90, hasilnya adalah 90 derajat. Jika K sama dengan 1, maka hasilnya adalah 450 derajat. Karena 90 ditambah 360 hasilnya 450. Ini tidak memenuhi. 90 ini memenuhi. Atau jangan lupa ya, ataunya juga kita pakai 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0, hasilnya adalah 90 derajat juga. Untuk K sama dengan 1-nya hasilnya adalah 450 derajat juga. Tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri kuadrat ini adalah 90 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 90 derajat. Sekarang kalian udah tahu kan apa itu persamaan trigonometri dan cara penghitungannya. Untuk yang masih belum paham, tonton ulang videonya ya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.